12 kebenaran kasar yang perlu kamu terima untuk menjalani kehidupan yang bahagia. Kita semua menginginkan kehidupan yang bahagia dan berkecukupan, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar mencapainya. Tidak realistis jika kamu masih melakukan hal yang sama, tetapi mengharapkan keadaan berubah. Bukan seperti itu cara kerja kehidupan ini. Entah itu takut, malas atau ketidaktahuan, kita sering mencari hal-hal yang bisa kita jadikan alasan. Terlepas dari situasi kita saat ini, menerima kebenaran keras tentang kehidupan, pasti akan memberikan kontribusi dalam kebahagiaan kita. 1. Kamu tidak begitu penting. Ingatkah kamu saat kamu tersandung dan jatuh? Ada orang yang melihatnya, tetapi tidak menanyakan keadaanmu. Sedangkan yang lain bertanya apakah kamu baik-baik saja. Tentu saja kamu baik-baik saja, tetapi kamu merasa malu. Kamu takut mereka yang tidak menanyakan keadaanmu akan menceritakan kisah memalukan itu seumur hidupmu. Yang benar adalah bahwa kamu tidak begitu penting di dalam kehidupan orang lain. Kamu berperan sangat kecil di kehidupan orang lain. Walaupun menurutmu itu sangat memalukan, kemungkinan besar dengan berjalannya waktu, semua orang telah melupakan tentang hal itu. Sama seperti kamu terkurung dalam kehidupanmu sendiri, begitu juga mereka, dan itu bukan hal yang buruk. Itu hanyalah fakta kehidupan. 2. Tidak semua orang akan menyukaimu. Ingatkan masa-masa sekolah dulu, ada beberapa siswa yang mungkin menjadi pusat perhatian, dan sepertinya disukai semua orang. Kamu seharusnya tidak berusaha untuk menjadi orang itu, karena kehidupan bukanlah popularitas kontes. Pertimbangkan bagaimana kamu bisa menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Membuktikan diri kepada orang lain tidaklah penting. Berikan waktu dan energimu kepada orang-orang yang menerimamu apa adanya. 3. Kamu tidak ditentukan oleh apa yang kamu miliki. Banyak orang ingin percaya dan mencoba meyakinkan diri mereka sendiri bahwa uang tidak terlalu penting. Faktanya ialah, walaupun uang bukan segalanya, tetapi uang dapat memudahkan hidup kita. Selama ini mungkin kamu tidak membeli kebahagiaan, tetapi uang bisa menempatkan atap di atas kepalamu, sepatu di kakimu, dan makanan di atas mejamu. Semua hal yang kita butuhkan untuk bertahan hidup, membutuhkan uang. Namun uang tidak menentukan siapa kamu. Seseorang dengan rumah besar dan mobil mahal, belum tentu lebih baik daripada seseorang yang tinggal di rumah kos dan naik angkutan umum. Bentuk persepsi mereka tentang kamu adalah berdasarkan konsistensi kamu sendiri. Bagaimana cara kamu berinteraksi dengan mereka, mempengaruhi persepsi mereka tentang kamu. 4. Kamu selalu punya pilihan. Kamu bukanlah korban dari kekuatan eksternal. Terkadang kamu berpikir kalau kamu tidak mempunyai pilihan. Faktanya, kamu dapat memutuskan bagaimana kamu menindaki apa yang terjadi pada dirimu. Pada saat seseorang meninjumu, apakah kamu hanya berdiri di sana dan membiarkannya terus meninjumu? Semoga tidak. Meskipun kamu mungkin tergoda untuk membalasnya, sebenarnya menghindar dan keluar dari situasi itu merupakan pilihan yang lebih baik. Terapkan contoh ini dalam kehidupan sehari-hari. Kamu adalah satu-satunya orang yang dapat menentukan bagaimana orang lain memperlakukanmu.
Jika seseorang tidak menunjukkan rasa hormat terhadap kehidupanmu, sangatlah bijaksana untuk meninggalkannya. Bagaimana orang lain memperlakukanmu, sebenarnya bergantung kepada apa yang kamu izinkan. Jika kamu menuntut dihormati, maka kamu akan dihormati. Namun, jika kamu berperilaku seperti keset, maka kemungkinan besar orang lain akan menginjak-injak kamu. 5. Perasaan kamu disebabkan oleh pikiran kamu. Ini akan terdengar cukup aneh, tapi kita dapat memprediksi sesuatu karena hal itu sendiri. Karena persepsi kita tentang sesuatu, orang atau situasi tertentu, maka pikiran kita menciptakan perasaan yang mempengaruhi tindakan kita. Oleh karena itu, jika kamu inginkan perubahan, mulailah dengan pikiranmu dan cara pandangmu. 6. Jika kamu tidak belajar untuk bertanggung jawab, kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Kata-kata dan keputusanmu memiliki konsekuensi, baik itu positif maupun negatif. Jika kamu tidak bertanggung jawab, maka orang lain akan menuntut pertanggungjawaban. Dalam masyarakat, akuntabilitas diperlukan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Dalam kehidupan pribadi, ini membantu kita menjaga integritas kita sehingga kita dapat menjadi individu yang lebih baik dan menjalani kehidupan yang lebih bahagia. 7. Orang-orang ingin melihatmu berhasil, tetapi tidak lebih berhasil dari mereka. Beberapa orang benar-benar ingin melihatmu berhasil, yang lain mungkin melakukannya sampai mereka merasa terancam kalau kamu akan mengungguli mereka. Jadilah bijak terhadap motif orang lain, dan jangan membuang waktu dan energi kamu pada mereka yang tidak berpihak kepada kebaikan atau kesuksesan kamu. Abaikan hal-hal negatif dan teruslah berjalan menuju tujuan. Dedikasi, ketekunan, dan konsistensi akan membawamu kepada tujuanmu. 8. Tidak ada waktu yang tepat untuk melakukan apapun. Orang sering ingin menunggu waktu yang tepat untuk lakukan sesuatu. Tetapi terlepas dari apa itu, kamu akan selalu dapat menemukan alasan untuk tidak memulai sesuatu. Apakah itu karena kekurangan uang, usia, tidak cukup waktu atau apapun? Kebenaran yang keras adalah bahwa waktu yang tepat tidak pernah ada, dan hal yang telah kamu tunda mungkin tidak akan pernah terselesaikan. 9. Seseorang selalu memiliki lebih baik atau lebih buruk dari kamu. Situasi kamu selalu bisa lebih baik atau lebih buruk. Jangan membuat kesalahan dengan membandingkan dirimu dengan orang lain. Hidup ini relatif. Apa yang membosankan untukmu, mungkin menjadi tantangan bagi orang lain. Dan sebaliknya. Teruslah mengasihi dirimu dan orang-orang di sekitarmu. 10. Ketakutan akan membatasimu dari kebahagiaan. Wajar untuk mengalami rasa takut ketika menghadapi sesuatu yang baru. Ini adalah respon biologis terhadap hal yang tidak diketahui, namun ini dapat menghalangi kamu untuk mencoba hal-hal yang berbeda. Cukup kenali bahwa itu adalah sesuatu yang baru. Dekati dengan sikap kegembiraan dan rasa ingin tahu. Jika kamu tidak melawan rasa takutmu, itu bisa dengan mudah menyebabkan peluang yang terlewatkan. Hidup ini penuh dengan tantangan menarik, yang disediakan untuk mereka yang cukup berani untuk keluar dari zona nyaman mereka. 11. Harapanmu yang menyebabkan kekecewaanmu. Ketika seseorang mengecewakan kamu, biasanya itu karena kamu memiliki harapan yang tidak realistis. Daripada menghakimi kekurangan orang lain, ingatlah jika segala sesuatu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan, dan itu tidak apa-apa.
Jadi jaga harapan kamu agar tetap terkendali, ini akan mencegah kamu dari perasaan kecewa yang tidak perlu. 12. Kamu menjalani kehidupan yang kamu ciptakan untuk dirimu sendiri. Memegang kendali kehidupanmu adalah hal terhebat yang dapat kamu lakukan. Jika kamu tidak senang dengan situasimu saat ini, kamu adalah satu-satunya orang yang dapat membuat perubahan yang diperlukan untuk memperbaikinya. Jika kamu memulai harimu dengan suatu kesalahan, kamu dapat membiarkan sisa hari menjadi berantakan, atau kamu dapat mengambil kendali dan melakukan apa yang diperlukan untuk membalikkan keadaan. Semakin cepat kamu mengakui bahwa kamu sendiri yang bertanggung jawab dan mampu merubah keadaan kehidupanmu, semakin cepat kamu mulai mengambil langkah menuju kehidupan yang kamu inginkan. Banyak orang tidak ingin mendengar kebenaran universal ini, karena mungkin tampak agak keras, namun hal ini muncul di kehidupan kita sehari-hari. Jadi penting untuk mengenalinya dan menerimanya. Saat kamu melakukannya, kamu akan menemukan harimu jauh lebih bahagia dan lebih berarti. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe-nya. Bagi teman-teman yang belum, jangan lupa subscribe dan aktifkan bel-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.